Mindset pesimis versus optimis ala Martin Seligman. Nah, saya mau share satu topik menarik ya, tentang mindset pesimis versus optimis yang menjadi landasan atau dasar bagi kita untuk menciptakan kebahagiaan ya. Teori ini saya dapat dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman edisi Martin Seligman menciptakan kebahagiaan pada Oktober 2023. Nah, ada 3 poin perbedaan dari mindset pesimis versus mindset optimis ya. Yang pertama, mindset pesimis itu melihat kejadian negatif sebagai permanen ya. Jadi kalau hari ini kita mengalami kegagalan, mengalami hal negatif, kita jatuh, nah kita mungkin berpikir, kemarin jatuh, hari ini jatuh, besok mungkin bakal jatuh lagi. Hari ini sudah jatuh, apa bisa besok saya sukses? Apa bisa besok saya berhasil? Nah, sebaliknya, mindset optimis itu melihat kejadian negatif sebagai sesuatu yang sementara ya. Nah, kalau hari ini kita gagal, gagalnya paling cuman hari ini nih. Jatuhnya cuman hari ini ya, nggak berhasil cuman hari ini. Besok saya harus usahakan supaya nggak gagal lagi, besok saya pasti bisa berhasil. Poin perbedaan yang kedua, mindset pesimis itu menggeneralisasi kejadian negatif. Nah, jadi kalau kita mengalami kegagalan di satu hal, kita merasa itu adalah kegagalan seutuhnya di diri kita ya. Nah, misal kita gagal di salah satu ujian di kampus misalnya, nah kita merasa itu gagal keseluruhannya ya, semester itu gagal, kuliah kita gagal. Nah, sebaliknya, mindset optimis itu melihat atau menspesifikasi kegagalan. Jadi kalau gagal di satu hal itu cuman salah satu bagian dari hidup kita. Masih ada banyak sekali aspek hidup kita yang bisa kita usahakan supaya berhasil ya. Jadi gagal di salah satu ujian itu bukan berarti kegagalan keseluruhan diri kita ya. Kita masih bisa mengupayakan aspek-aspek lainnya supaya kita sukses, kita berhasil. Jadi kegagalan itu dilihat spesifik atau spesial di salah satu kegiatan, salah satu aspeknya saja ya. Bukan melihat kegagalan itu sebagai kegagalan yang keseluruhan ya, general dari diri kita, tapi cuman salah satu aspek. Poin perbedaan yang ketiga, mindset pesimis itu melihat kejadian negatif sebagai personal. Nah, jadi kalau kita mengalami kegagalan di satu hal, satu aspek, kita merasa itu adalah karena diri kita ya. Nah, kita merasa kita tidak cukup layak, kita tidak cukup mampu, kita tidak cukup capable untuk melakukan untuk mencapai suatu hal, suatu target. Nah, sebaliknya, mindset yang optimis melihat itu bukan sebagai personal ya, tapi itu sebagai suatu hal umum, bahwa dalam kehidupan itu ya ada sukses, ada gagal, dan memang semua orang bakal mengalami itu, tidak cuma diri kita saja merasa itu sesuatu yang personal ya, bahwa kegagalan itu bukan hanya diri kita yang mengalami, tapi orang lain, semua orang juga bakal mengalami kegagalan, pernah mengalami kegagalan. Jadi itu adalah suatu hal yang wajar, bagian dari kehidupan, dan pastikan kita belajar supaya besok kita tidak mengulangi kegagalan yang sama, dan kita usahakan aspek-aspek lain itu supaya kita berhasil ya. Oke, kira-kira itu 3 poin perbedaan dari mindset pesimis versus mindset optimis yang menjadi landasan kita untuk menciptakan kebahagiaan ya. Nah, teman-teman kalau suka dengan topik-topik filsafat, jangan lupa untuk follow akun saya ya, supaya bisa mendapatkan bahasan-bahasan menarik lainnya seputaran filsafat. Nah, jangan lupa juga kasih like-nya, teman-teman juga boleh save maupun share ke sebanyak mungkin teman-temannya. Kali ini saya mau share tentang teori learned helplessness dari filsuf Martin Seligman ya. Nah, Martin Seligman ini dikenal sebagai bapak psikologi positif. Jadi peralihan dari psikologi sebagai obat penyembuh menjadi psikologi sebagai salah satu aspek, salah satu bidang ilmu untuk membangun kualitas hidup manusia yang lebih baik dari sisi psikologis. Oke, learned helplessness itu kalau arti katanya adalah ketidakberdayaan yang dipelajari. Tapi gambarannya gimana? Definisinya adalah ini kondisi berulang yang membuat kita mantap pada ketidakberdayaannya. Jadi
Misalkan kita gagal sekali, 2 kali, 3 kali, beberapa kali, nah itu kita belajar dari kegagalan, tapi yang arahnya destruktif ya. Kita mempelajari, melihat kegagalan kita, tapi semakin meyakinkan atau memantapkan diri kita bahwa kita memang lemah, kita memang tidak berdaya, kita memang tidak mampu ya. Learned helplessness ini adalah kondisi kita menyadari bahwa kita gagal, tapi bukan untuk evaluasi, bukan untuk dalam rangka bangkit gimana caranya supaya berhasil, tapi justru semakin mengukuhkan bahwa kita berkesimpulan kita ini memang tidak mampu, buat apalagi kita melakukan itu, dan kondisi-kondisi pesimis lainnya ya, sehingga kita cenderung untuk menjauhi aktivitas itu. Nah, yang bahaya adalah kita baru sekali mencoba dan gagal, tapi kita sudah buru-buru menyimpulkan kita memang tidak mampu melakukannya, kita tidak cocok di sana, kita tidak punya tempat di sana, dan kondisi-kondisi pesimis yang merendahkan diri kita sendiri. Nah, terkadang kondisi pesimis yang kita ciptakan di dalam diri ini diimbuhi dengan dalih-dalih seperti kita ini realistis loh, kita ini tahu diri, kita ini tahu batasan. Kalau sudah jelas-jelas kita tidak mampu, buat apa melakukannya lagi? Padahal kalau baru sekali mencoba dan gagal, dan kita tidak mau mencobanya lagi, kapan kita bisa sukses, kapan kita bisa bangkit dan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Nah, solusinya gimana? Coba kita renungkan lagi, kita pikir-pikir, kita timbang lagi, apa betul kita memang nggak mampu melakukannya, ataukah kita cuman malas untuk belajar? Apakah kita malas untuk menganalisa, mengevaluasi? Apakah kita tidak mau mencoba mencari jalan keluar, opsi-opsi yang lain, supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita kerjakan tadi, supaya kita tidak gagal lagi? Nah, lawan dari learned helplessness adalah learned optimism. Jadi ini adalah belajar untuk berpikir atau memandang hidup yang lebih optimis ketika kita sedang menghadapi masalah ya. Jadi kita menggeser pandangan-pandangan pesimis, pandangan-pandangan pasrah menjadi pandangan-pandangan optimis. Nah, ini dengan peristiwa yang sama, dengan pengalaman yang sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda, kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Misalkan kita kegagalan, tapi ketika kita tanggapi dengan optimis, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda dibanding kita menghadapinya dengan sikap atau pandangan pesimis. Nah, caranya gimana? Kita bisa menggeser mindset yang pesimis menjadi mindset optimis ya, learned optimism. Martin Seligman meminjam teori ABC dari Albert Ellis ya. Jadi teori ABC itu adalah A-nya antecedent, B-nya belief, C-nya adalah consequence. Antecedent adalah peristiwa. Nah, kita mengalami peristiwa apa, kemudian belief-nya adalah pikiran atau pandangan kita, mindset kita, dan konsekuensi adalah dampak dari pensikapan kita, dampak dari pikiran kita. Kalau kita mengalami musibah, kita sikapi awalnya dengan pesimis, maka kita pikirkan konsekuensinya, dampaknya apa. Nah, kemudian mulai kita geser beliefnya menjadi yang optimis ya. Dengan pandangan yang lebih optimis, maka konsekuensinya atau dampaknya akan seperti apa. Nah, ini akan melatih kita secara pelan-pelan untuk mulai bisa menciptakan optimisme ya, menciptakan optimisme yang menggeser perasaan-perasaan, pandangan-pandangan pesimis dalam menghadapi masalah. Kali ini kita akan bahas tentang langkah-langkah untuk melawan pesimisme. Ini materi yang saya dapatkan dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta, edisi Martin Seligman, Oktober 2023. Nah, pesimisme ini adalah salah satu cara pandang atau sikap yang menghalangi kebahagiaan, sehingga kita perlu untuk menjauhkan, mengeliminasi pesimisme ini dari pikiran kita ya. Nah, apa aja langkah untuk menghilangkan atau menyingkirkan pesimisme ini? Yuk kita simak bersama-sama, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa follow akun saya, kemudian kasih tanda like. Teman-teman juga bisa save maupun share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman. Langkah pertama adalah kita kenali pikiran-pikiran negatif. Jadi kita akui dulu bahwa kita sedang mengidap, kita sedang melihat suatu masalah dengan sudut pandang pesimisme, kemudian kita analisis, kita
rinci pikiran-pikiran negatif yang sedang muncul, yang sedang hinggap di dalam pikiran kita ya. Misalkan kita punya pesimisme tentang masa depan ya, kita ragu pada diri kita bahwa kelak kita akan dapat pekerjaan yang bagus, karir yang cemerlang. Nah, itu kita sadari dulu bahwa pikiran tersebut adalah sebuah bentuk pesimisme, sebuah bentuk keraguan-raguan yang merendahkan diri kita sendiri, yang mana itu harus segera kita singkirkan, harus segera kita benahi, kita arahkan ke pikiran yang lebih optimis. Langkah kedua adalah bantahlah sisi negatif yang kita pikirkan itu dengan cara counter example ya. Jadi memberi contoh yang melawan pikiran negatif tadi. Nah, misalkan tadi kita pesimis, kita ragu bahwa diri kita akan punya karir cemerlang di masa depan. Bisa kita pikirkan, bisa kita lihat teman kita mungkin ada yang kuliahnya tidak selesai tapi ternyata bisa berhasil juga, atau bahkan tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, pendidikan kuliah karena biaya dan lain hal, tapi ternyata bisa juga sukses, bisa membangun usaha, bisa menjadi karyawan juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk, salah satu langkah supaya kita bisa menyingkirkan pikiran-pikiran pesimis dan menggeser menjadi pikiran yang optimis. Langkah ketiga adalah reatribusi, yaitu menyusun penjelasan baru yang menyingkirkan pikiran pesimis tadi. Nah, jadi kalau kita ragu, pesimis terhadap masa depan karena kita merasa ada yang kurang satu dan lain hal dari diri kita yang membuat kita pesimis, nah kita susun pikiran baru, statement baru dalam pikiran kita yang menggeser pikiran pesimis tadi. Nah, misalkan kita mulai pikir, saya kan sudah punya bekal gelar S1, saya sudah mengenyam pendidikan selama 4 tahun lebih, saya mengalami banyak hal di kampus, saya mengerjakan tugas-tugas dengan baik, saya ikut organisasi, saya aktif mengikuti seminar-seminar, saya aktif di kelas, dan lain sebagainya. Nah, kita meyakinkan diri kita bahwa kita punya bekal yang cukup untuk bisa meniti karir, bisa mendapat pekerjaan, dan kelak kita akan bisa punya karir yang cemerlang. Langkah yang keempat adalah alihkan perhatian dari pikiran pesimis. Nah, langkah ini sifatnya distraksi sementara ya. Jadi kita mengalihkan untuk melupakan, untuk menghindarkan, untuk mengeliminasi pikiran-pikiran pesimis tadi ya. Jadi misalkan kita sedang berpikir pesimis, coba kita alihkan, misalkan mendengarkan musik, kita buka streaming, misalkan kita nonton film ke bioskop, atau mungkin kita beribadah, kita ngaji, kita tenangkan diri dengan melakukan sholat, dan lain sebagainya. Langkah yang kelima adalah kita pertanyakan akar atau pemicu dari pikiran negatif kita. Nah, kenapa kita bisa memunculkan pikiran bahwa kelak kita tidak akan bisa sukses dalam karir, kita tidak akan punya karir yang cemerlang. Nah, kalau kita tahu sumber penyebab atau akar penyebab dari pikiran pesimis tersebut, nah kita coba cari tahu jawabannya. Kalau kita merasa kurang di A, B, C, satu dan lain hal, maka berarti kita harus menguatkan, kita harus menambal, kita harus memperkuat kekurangan-kekurangan kita yang jadi penyebab pikiran-pikiran pesimis tadi. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk melawan pesimisme ala Martin Seligman. Kalau teman-teman pengen mendapatkan materi ini secara lebih lengkap, secara lebih utuh, apa saja teori-teori atau pandangan-pandangan Martin Seligman tentang kebahagiaan, bisa tonton di MJS Channel. Di situ ada ngaji filsafat full selama 2 jam yang disampaikan oleh guru kita Pak Fahrudin Faiz. Cari yang edisi menciptakan kebahagiaan ala Martin Seligman. Rumus kebahagiaan ala Martin Seligman. Nah, menurut pandangan awal-awal Martin Seligman, kunci dari kebahagiaan hidup adalah meraih kepuasan hidup. Dan bagaimana cara untuk meraih kepuasan hidup? Itu ada 3 caranya ya. Yang pertama adalah pleasant life, yang kedua adalah good life, dan yang ketiga adalah meaning life. Nah, konsep ini ada di dalam buku Martin Seligman yang judulnya Authentic Happiness. Di masa mendatang, Martin Seligman menyempurnakan, merevisi pandangannya, dan dia tuangkan dalam buku yang berjudul Flourish ya. Oke, kita bahas satu persatu cara untuk meraih kebahagiaan hidup ala Martin Seligman. Oke, yang pertama adalah pleasant life atau hidup yang menyenangkan.
Jadi ini adalah kebahagiaan di level awal, level pertama. Kesenangan ini adalah bentuk kebahagiaan hidup yang sifatnya jangka pendek ya. Jadi kebahagiaannya temporer, sementara. Kita bahagia di sini pada saat ini, pada masa sekarang ini, dan kecenderungannya manusia membutuhkan kebahagiaan yang sifatnya lebih jangka panjang ya. Tidak cukup cuma dengan hidup yang menyenangkan, tidak cukup untuk cuma mengejar pleasant life. Level kebahagiaan yang kedua adalah good life, yaitu hidup yang baik, hidup yang memuaskan. Nah, kalau kita sudah mengejar kesenangan, tapi itu sifatnya sementara, jangka pendek, temporer, nah kita membutuhkan kebahagiaan yang levelnya lebih panjang ya, jangka panjang, yaitu good life ini. Nah, untuk meraih good life ini kita butuh usaha, kita butuh perjuangan, kita butuh melakukan berbagai jerih payah supaya mendapatkan kepuasan hidup ya. Jadi level ini kita bisa awali dengan pertanyaan, apakah hidup saya sudah memuaskan? Nah, walaupun kita menjalani hidup yang kadang susah, kadang senang, kadang sulit, kadang bahagia, nah tapi secara keseluruhan, secara umum, apakah kita merasa hidup kita itu sudah memuaskan? Nah, ini ada di level kedua ya, good life. Usaha untuk mewujudkan level kebahagiaan yang kedua ini, the good life ini, menurut Martin Seligman, yaitu dengan melakukan atau mempraktekkan 6 kebajikan ya. Apa sih 6 kebajikan tersebut? Nah, yang pertama adalah wisdom and knowledge ya. Jadi ini meliputi pengetahuan, kebijaksanaan, kreatif, berpikiran terbuka, kita membuka perspektif. Kemudian yang kedua, courage, yaitu meliputi keberanian, kegigihan kita, kemudian terkait integritas juga. Nah, yang ketiga adalah cinta dan kemanusiaan, jadi meliputi kebaikan, kita bersikap baik, kita bersikap cinta kasih kepada sesama. Kemudian yang keempat adalah keadilan, ini hubungannya dengan kita statusnya sebagai warga negara, kita bersikap fair dalam hal sosial, kita juga punya jiwa kepemimpinan yang baik di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kesederhanaan, ini urusannya kemampuan mengelola diri, memanage kerendahan hati, kemudian bersikap sederhana dan saling mengasihi. Yang keenam adalah spiritualitas dan transendensi. Jadi kita bersyukur, kita berharap, kita punya sisi spiritualitas, hubungan vertikal ya kepada yang di atas. Level kebahagiaan yang ketiga adalah meaning life, yaitu hidup yang bermakna. Nah, ini adalah level kebahagiaan yang tidak cuma untuk diri sendiri, tapi juga sudah memberi kepada orang lain, melibatkan orang lain, membagi kebahagiaan kita kepada orang lain. Martin Seligman pernah meriset anak-anak muda di daerahnya. Dia menanyakan apakah anak muda lebih memilih untuk bersenang-senang ataukah untuk melakukan berbagi ya, bakti sosial seperti itu. Dan jawabannya, mayoritas anak muda yang diriset oleh Seligman itu lebih cenderung, lebih memilih untuk melakukan kebaikan ya. Jadi bakti sosial lebih diminati, lebih disukai, lebih diinginkan oleh anak muda di sana. Nah, level kebahagiaan meaning life ini juga bisa menjadi jawaban dari kenapa seseorang itu bisa merasa dirinya hampa, bisa merasa dirinya kosong, atau merasa tak berarti. Karena mungkin saja unsur meaning life ini belum terpenuhi ya. Jadi seseorang itu belum merasa cukup berguna, belum merasa cukup untuk berbagi kepada sesama ya. Jadi selama ini hidupnya lebih cenderung untuk dirinya sendiri dan kurang untuk keluar membagi kebahagiaan dengan orang lain. Gimana caranya untuk melatih kebahagiaan? Nah, Martin Seligman ngasih kita beberapa tips untuk memperkuat atau lebih meningkatkan rasa kebahagiaan ya. Nah, teman-teman jangan lupa sebelumnya follow akun saya, kasih tanda like-nya. Teman-teman juga boleh komentar, save maupun share video saya ini. Cara yang pertama adalah kindness, yaitu kebaikan yang sifatnya spontan. Jadi Seligman menyarankan kita, mendorong kita untuk berbagi, berbuat baik kepada sesama yang sifatnya spontanitas saja. Ini melalui hal-hal yang sederhana aja. Misalkan kita secara spontan mengantar makanan kepada tetangga kita, atau di parkiran mall atau di pusat perbelanjaan kita membayari parkir beberapa kendaraan di belakang kita. Atau kita lagi makan di angkringan, kita bayarin, kita traktir orang-orang yang lagi makan bareng kita. Nah, Martin Seligman mendorong melakukan kebaikan spontan dan mengamati perasaan apa yang kita rasakan setelah kita melakukan kebaikan itu.
Nah, itu adalah salah satu cara untuk melatih atau memperkuat kebahagiaan. Cara yang kedua adalah gratitude visit, yaitu menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan syukur kepada orang yang sudah melakukan berbuat sesuatu yang berarti untuk kita. Nah, kita bisa ketemu orang yang di masa lalu sudah membantu kita, sudah memberikan sesuatu yang kita rasa berharga, kita rasa bernilai, mengubah hidup kita, bermakna bagi kita. Nah, kita bisa ketemu, ucapkan rasa terima kasih yang tulus kepadanya. Atau kalau sarannya Martin Seligman, menulis surat. Kalau nggak memungkinkan kita untuk bertemu, bertatap muka, maka sampaikan lewat tulisan, tulis dengan tulus dan kirimkan kepada orang yang bersangkutan. Atau kalau di masa sekarang kita bisa berkirim mungkin lewat email, mungkin juga lewat chat di aplikasi perpesanan. Cara yang ketiga adalah tree blessing. Jadi setiap malam sebelum tidur kita tulis 3 aktivitas, 3 pengalaman di hari itu yang sudah kita jalani, kita lalui dengan lancar. Kegiatan yang kita jalankan dengan baik, dengan lancar, tak ada hambatan, itu kita tuliskan dan kita syukuri karena sudah mampu menjalani aktivitas dengan baik tanpa hambatan. Cara yang keempat adalah melalui forgiveness letter atau surat pemaafan ya. Jadi ini adalah berupa diari dari perasaan kita yang terluka. Nah, melalui cara ini, menulis surat ini, kita bisa melatih diri kita untuk meminta maaf kepada diri kita sendiri, maupun kita belajar memaafkan diri kita sendiri. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita sudah melakukan banyak kesalahan pada diri sendiri, kita sudah banyak remehkan diri sendiri, kita sudah membuat diri kita terluka, dan maka dari itu kita butuh untuk meminta maaf maupun memaafkan diri kita sendiri. Caranya melalui forgiveness letter yang disarankan oleh Seligman ini. Cara yang kelima adalah optimism. Jadi kita mendaftar 3 kegagalan yang sudah kita alami dalam hidup kita, tapi setelahnya diikuti dengan daftar kesuksesan, daftar keberhasilan sebanyak mungkin, lebih dari 3 yang sudah kita raih, yang sudah kita capai. Nah, ini akan memperlihatkan kepada kita bahwa jauh lebih banyak kesuksesan, keberhasilan, kelancaran dalam hidup kita yang sudah kita alami dibandingkan kegagalan yang kita raih. Nah, ini fungsinya juga adalah untuk membangkitkan harapan atau optimisme kita ke depan. Oke, itu tadi 5 tips untuk meningkatkan atau memperkuat kebahagiaan dari Martin Seligman. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Semoga kita bisa meningkatkan atau memperkuat rasa kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan cuma berfokus pada diri kita, tapi juga sifatnya keluar, yaitu ada sisi meaning atau pemaknaan yang itu melibatkan orang lain, mengajak orang lain, menggandeng orang lain untuk meningkatkan kualitas, menggandeng orang lain untuk memuncak secara bersama-sama. Rumus meraih kesejahteraan menurut Martin Seligman adalah PERMA. P-nya positive emotion, E-nya engagement, R-nya relationship, M-nya meaning, A-nya achievement. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah emosi positif. Ini adalah sebuah indikator utama seseorang itu sudah mengalami kesejahteraan ya. Karena emosi positif itu akan melahirkan pikiran yang positif. Nah, gimana cara memunculkan emosi positif ini? Martin Seligman memberi beberapa tips atau sarannya ya. Nah, yang pertama, kita bisa habiskan waktu bersama orang-orang yang tersayang. Yang kedua, kita bisa melakukan berbagai aktivitas kreatif atau yang berhubungan dengan hobi. Kemudian yang ketiga, kita bisa dengarkan musik-musik, instrumen atau musik-musik yang bisa menyemangati diri, bisa menginspirasi. Kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan perenungan, kontemplasi, kita syukuri kehidupan kita sejauh ini, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita dapatkan. Rumus PERMA yang kedua adalah engagement atau flow. Nah, keterlibatan seperti apa sih maksudnya? Yaitu ketika kita bisa terlibat masuk sejalan dengan ritme kehidupan. Atau ringkasnya, kita mampu atau bisa menikmati momen pada saat ini. Kita sedang menghadapi apa, kita jalani, kita lakukan, kita nikmati prosesnya. Nah, kalau kata Martin Seligman, dikatakan kita bisa masuk flow, itu adalah ketika kita memberikan usaha terbaik, kemampuan terbesar kita
dan itu ketemu dengan tantangan terbesar dalam hidup kita, yang kemudian itu melahirkan jalan hidup yang produktif. Nah, cara melatih engagement ini seperti apa? Martin Seligman memberi beberapa tips. Di antaranya adalah kita bisa hidupkan aktivitas yang kita sukai, ini masih terkait dengan hobi kita, kemudian kita nikmati aktivitas kita saat ini, nikmati proses yang sedang kita jalani pada detik ini, pada momen ini. Kemudian kita juga bisa menikmati alam terbuka atau situasi lingkungan sekitar. Kita keluar rumah, kita beralih sejenak dari pekerjaan, di depan laptop, di depan kertas-kertas, di depan meja kerja kita keluar sejenak, menghirup udara segar, lihat sekeliling, lihat orang berjalan kaki, lihat orang naik kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi karakter diri, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa karakter khas kita. Nah, itu adalah beberapa jalan untuk kita bisa masuk ke dalam flow ya. Engagement bisa menikmati proses hidup, kita bisa masuk ke dalam ritme kehidupan. Rumus PERMA yang ketiga adalah relationship. Nah, ini adalah berupa perasaan didukung, perasaan dihargai, perasaan dicintai, perasaan diharapkan keberadaannya. Dan ini sifatnya saling ya, jadi bukan cuma kita mengharapkan, tapi kita juga memberi sikap-sikap yang serupa ya, memberikan orang lain perasaan-perasaan yang serupa. Nah, dan relationship ini sifatnya luas, tidak cuma kepada pasangan dalam hal cinta atau asmara saja, tapi hubungan kita antar sesama manusia, interaksi kita dengan orang lain itu termasuk ke dalam relationship ini. Apakah itu dengan teman, termasuk juga dengan pasangan, juga dengan teman kerja, juga dengan keluarga, dan antar sesama manusia, antar orang lain itu masuk ke dalam relationship ini. Nah, menurut Seligman ada beberapa cara untuk membangun atau mengasah relationship ini ya. Yang pertama, bisa gabung ke dalam komunitas yang sesuai dengan hobi kita. Yang kedua adalah mengobrol secara lebih dekat dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Jadi kita baru kenal, belum terlalu akrab, nah kita mencoba bangun kedekatan yang lebih dengan orang tersebut. Kita mengobrol dari hati ke hati, kita curhat, ngobrol secara mendalam dengan orang tersebut. Ini adalah cara untuk melatih relationship. Yang ketiga, kita jalin pertemanan dengan orang-orang sekitar. Jangan ragu, jangan takut untuk memulai pertemanan, membangun pertemanan dengan orang-orang yang baru. Kemudian yang keempat, dengan teman lama, jangan lupa kita untuk sambung silaturahmi ya. Jadi kita hubungi, kita kontak dengan teman-teman yang sudah lama tidak kita hubungi, sudah lama tidak mengobrol, tidak lama kontakan dengan kita. Rumus PERMA yang keempat adalah meaning atau makna. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu yang di luar dari diri kita. Jadi ada usaha peningkatan kualitas, peningkatan apapun itu, tapi tidak melulu tentang diri sendiri, tapi juga mengajak orang lain ya, atau bersama bergandengan dengan orang lain. Nah, makna atau meaning ini bisa dicapai dari berbagai cara, lewat pekerjaan kita atau profesi, kemudian lewat aktivitas sosial, lewat agama, dan lain sebagainya. Banyak sekali jalannya. Dan Martin Seligman memberi tips cara untuk membangun meaning ini. Pertama, bisa gabung di organisasi sosial. Kemudian yang kedua, kita bisa mencoba aktivitas yang membuat kita terlibat dengan banyak orang ya. Kemudian yang ketiga, gali apa yang kita miliki ya, bakat apa, kekuatan apa, minat apa untuk bisa membantu orang lain. Kemudian yang keempat, habiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Nah, ini juga bisa mengasah dan membantu kita untuk menguatkan sisi meaning ini. Rumus PERMA yang kelima adalah accomplishment atau achievement. Ini adalah kompetensi, bisa juga disebut pencapaian, bisa juga disebut prestasi, penguasaan, keahlian. Nah, ini bisa kita mulai dengan cara tetapkan target, kita rumuskan bagaimana caranya, kemudian kita wujudkan. Nah, accomplishment atau achievement ini enggak cuma bikin kepuasan diri kita, tapi juga membangun rasa percaya diri yang lebih, karena kita sudah mampu berhasil mencapai satu tahap penting, satu capaian penting dalam hidup kita ya. Nah, menurut Martin Seligman ada beberapa cara untuk membangun accomplishment ini ya, yaitu menyusun capaian dengan rumus SMART ya, yaitu spesifik, terukur,
dapat dicapai, realistis, dan waktunya jelas. Rumusnya SMART, bahasa Inggris. Nah, kemudian tips yang kedua, kita perlu renungkan kesuksesan kita. Apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita raih, itu perlu kita ingat-ingat, kita syukuri, kita renungi, bahwa kita ini mampu melakukan itu, mampu mencapai itu. Kemudian kita juga bisa syukuri, kita bisa merayakan dengan cara sederhana pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan itu. Oke, itu tadi poin-poin tentang rumus PERMA ya. Tapi selain dari PERMA itu ada unsur tambahan yang nggak kalah penting ya. Di antaranya adalah optimis, kemudian ditunjang juga dengan aktivitas fisik atau olahraga, ditunjang juga dengan nutrisi atau gizi atau makan seimbang, gizi seimbang ya. Kemudian jangan lupa juga untuk istirahat.